Nah, selama ini saya suka dengar-dengar tuh Pak bahwa Siliwangi itu bukan hanya dinasti kerajaan aja, tapi juga ada filosofi yang luhur Betul. di balik Siliwangi itu. Ya. Itu menurut Kang Iman gimana? Jadi memang dari sosok Prabu Siliwangi tadi, akhirnya masyarakat kita kan kemudian dengan kreativitasnya berkembang menjadi filosofi. Karena di sisi lain sosok itu tidak hanya jadi sosok faktual yang memang ada, tapi juga petuahnya, kemudian pepatah dan sebagainya, petunjuk-petunjuknya itu juga menjadi acuan masyarakat. Makanya pada akhirnya nama Siliwangi itu dikonotasikan dengan silih wawangi. Silih Wawangi. Silih wawangi itu artinya saling mengharumkan, ya, saling mengharumkan. Ini sebetulnya salah satu kearifan lokal Sunda, di mana orang Sunda itu orientasinya bukan bermusuhan, bukan menyerang, tidak ofensif, ya, tapi juga tidak defensif, tapi lebih cenderung dia bisa berada dimanapun. Jadi di zaman apapun ada istilah namanya mi indung mi bapak ka zaman, ya. Kemudian ada juga yang disebut mi gelat zaman. Jadi dengan zaman apapun orang Sunda itu bisa hidup, bisa betul gitu. Nah, dari konsep Siliwangi itu maka muncullah konsep-konsep lain sebagai anak-anak atau keturunan dari filosofi itu. Contohnya ada yang disebut Some Hadekasema, itu kan filosofi orang Sunda. Ada lagi cager, bener, bager, pinter, singer. Nah, itu ya itu karakter-karakter Sunda yang memang dimunculkan dari karakternya Prabu Siliwangi. Jadi cager berarti sehat kan, bager, bener, pinter, singer. Nah, singer itu mawas diri lah seperti itu. Nah, ini akhirnya banyak konsep itu berkembang ke beberapa filosofi yang memang dilakukan oleh orang Sunda. Contoh kacai jadi kalengis, sadrat jadi kalebak, atau misalkan benang laukna herang caina. Inilah sifat-sifat orang Sunda yang jernih. Jadi dalam artian kalau toh ada suatu masalah, dia selalu bisa mendapatkan solusi tanpa memperkeruh apapun, seperti itu. Jadi lebih cenderung orang Sunda mah dan memang tidak ambisius kan, sebagian gitu, tidak ambisius. Makanya sampai sekarang jangan salah, banyak pemimpin kita itu jarang yang dari orang Sunda, karena orang Sunda itu tidak terbiasa memunculkan diri. Jadi dia lebih cenderung mangga ada sepuh gela dan sebagainya gitu. Jadi tidak ada sifat ambisius. Nah, itu mungkin yang pada akhirnya kita dalam kancah politik nasional kita kurang menonjol. Nah, tapi secara umum dalam masyarakat lokal itu sangat-sangat berguna. Saya pernah ke Kalimantan, saya ketemu sama orang Dayak. Kata orang Dayak, orang Sunda yang paling bisa diterima, karena orang Sunda itu istilahnya tidak menjadi ancaman terhadap siapapun, itu satu hal. Beda dengan orang lain. Saya ke Aceh hampir sama gitu. Jadi kasusnya orang Sunda mah disebutnya juga tukang bodor gitu. Ya. Jadi kemana-mana cuma bikin senang aja gitu. Fun aja ya. Nah, seperti itu kira-kira. Oke, berarti filosofi Siliwangi itu berlaku tidak hanya manusia tapi juga alam. Alam. Nah, orang Sunda punya filosofi yang melestarikan alam gitu ya. Ya, karena sifat orang Sunda kan disebutnya ekologis. Jadi orang Sunda itu menyatu dengan alam. Jadi dia tidak bisa hidup, dia hidupnya berdampingan dengan alam, sehingga apapun yang dilakukan terhadap alam ada namanya tali paranti. Tali paranti itu ada tata cara bagaimana memperlakukan alam. Misalkan mau potong bambu harus sebelah mana, harus hari apa minimal. Jadi ada tata cara dulu, tidak harus sembarangan dia menghancurkan bambu seperti itu. Makanya sebetulnya kalau kita runut ke raja-raja Sunda zaman dulu, misalkan ke Raja Sunda tahun 1030 Masehi, itu kan ada namanya prasasti yang Kapak. Itu sebetulnya salah satu prasasti yang juga menjaga keseimbangan alam. Ada yang disebut namanya Patanjala. Patanjala itu artinya sungai yang menjaga keseimbangan alam, di mana di situ tidak boleh diambil ikan, tidak boleh kalau zaman sekarang kan kadang diracun, di zaman dulu diboleh dan tidak boleh. Kalau memang ada yang melakukan itu, dia disupata. Disupata itu artinya dia bisa dimurkai dewa, diambil darahnya, disedot otaknya, dan kayak gitu. Jadi lebih ke pamali atau hal-hal yang menakutkan yang akan terjadi pada orang yang merusak alam. Nah, makanya dengan begitu
masyarakat Sunda memang jarang yang terjadi bencana yang diakibatkan oleh alam yang terjadi karena ulah mereka. Nah, berbeda dengan masa sekarang. Sekarang kan tanpa tali paranti orang udah bisa merusak alam. Menurut Pak Irman, upaya apa sih sebetulnya yang bisa paling tidak memberikan preview tentang itulah, jadi ada pilihan tentang gaya hidup. Betul. Jadi sebetulnya pertama kita mau tidak mau harus back to nature ya. Jadi kita kembali lagi ke kan sebetulnya sifat manusia pasti kembali. Kita mau dimanapun kita jadi diaspora pasti akan kembali, disebutnya mudik. Kita sebagai manusia pasti kembali kepada Tuhan juga. Nah sebetulnya kita sebagai manusia Sunda, kita harus kembali juga ke alam kita, kali paranti kita, di mana misalkan ada banyak, misalkan makanan lah, makanan itu kembali ke makanan Sunda. Walaupun sebenarnya makanan Sunda sekarang udah membudaya juga, seperti misalkan makanan di restoran Sunda seperti itu. Nah, cuma kan perlu dukungan nih, tidak hanya kita kembali ke situ. Sebagai contoh, kita kalau berbicara makanan Sunda, sambal kesukaan orang Sunda, kita bisa melestarikan dengan kembali menggunakan sambal. Persoalannya kadang-kadang ini terkait dengan ketahanan pangan. Misalnya, kalau sambal harga cabenya naik melonjak mahal, ibu-ibu akhirnya jarang yang bikin sambal. Lama-lama kalau ibu-ibu memutuskan tidak bikin sambal, ini bisa punah dengan sendirinya. Bukan karena kita tidak mau sambalnya, tapi karena mahal. Ini artinya pemerintah pun harus mulai aware dengan itu. Nah, jadi kalau kita berbicara seperti itu, makanya kalau kita misalkan berkaca dengan Korea, kenapa sih Korea misalkan makanannya sampai diminati di kita juga? Ternyata bukan hanya makanan yang datang ke sini, Om. Ya, filmnya, ada musiknya, K-pop. Nah, dari filmnya dia melihat orang Korea lagi makan makanan apa. Nah, itu akhirnya berkaitan. Nah, apakah orang Sunda juga harus punya kreativitas itu? Kita ketika mau mengangkat makanan, tidak hanya makanan yang diangkat, sinemanya juga dong, gitu. Sinema tentang makanan ada, gitu. Musiknya tentang makanan ada, dan sebagainya. Nah, itu saya kira perlu PR besar ya buat teman-teman kita. Jadi pertama memang harus ada niatan atau keinginan untuk kembali dulu, bahwa kita itu mencoba melestarikan dengan menggunakannya, karena yang namanya budaya dia akan lestari kalau berguna. Kalau dianggap gak berguna, dia tidak akan lestari sama sekali, akan ditinggalkan sampai kapanpun. Makanya digunakanlah, karena kalau secara kedokteran, secara ilmu kesehatan, itu makanan-makanan Sunda itu adalah makanan yang memang sebenarnya bergizi, termasuk perilaku orang Sunda zaman dulu yang berkaitan dengan alam itu juga perilaku baik gitu. Ya. Nah, jadi dengan kebaikan itu kita kembali dulu menjadi baik sesuai dengan taruhan kita, tapi di sisi lain ada dukungan juga, baik dukungan pemerintah maupun dukungan dari inovasi dan kreativitas untuk meningkatkannya. Nah, saya punya cita-cita ingin membuat satu directory tentang lalam. Nah, itu. Dalam bentuk grafis, terus ada nama Latin sekaligus deskripsi Sundanya. Nah, Itu entah dibikin buku atau apa gitu. Jadi saya lagi bikinnya motretin dulu, daunnya nanti dilukis oleh Ulfa sama teman-teman. Terus kita bikin merchandise. Dari putih, biji-bijian, ubi-ubian sampai daun, itu kita bikin supaya orang-orang tahu aja bahwa ada namanya pohon-pohon, kokak gitu ya. Betul. Ya mungkin Pak Iman bisa bantu dalam penyusunan literasi dalam bentuk buku ya. Jadi kita collab aja ya. Boleh. Jadi sebetulnya itu penting Kak Kiki. Jadi harus kita ingat bahwa makanan juga identitas. Makanya ada istilah tell me what you eat, I'll tell you what you are. Nah, jadi kalau Anda ceritakan tentang apa yang kamu makan, saya bisa ceritakan tentang bagaimana Anda. Jadi itulah identitas ya. Karena dari identitas itu kan seperti misalkan dia menyatukan satu yang jauh. Kalau kita datang ke Malaysia, datang ke misalkan Eropa, di sana ada makanan Sunda, pasti kita merasa tempat di rumah sendiri kan. Nah, itu seperti itu. Yang kedua yang harus diingat, makanya kenapa penting tuh yang didokumentasikan itu. Karena
kita pada umumnya selalu menurunkan kemampuan, menurunkan apapun ke anak cucu kita itu dengan cara verbal. Sebagai contoh, istri kita bisa masak sayur asem, tidak akan baca buku yang diberikan oleh orang tuanya. Pasti dia langsung ingat karena diajarkan secara verbal. Nah, seperti itu. Nah, mungkin itu perlu tuh didokumentasikan juga, termasuk nanti resepnya sekalian gitu. Jadi ada bahan-bahan, ada resep yang mungkin saat ini masyarakat sudah tidak ada. Nah, saya sebetulnya juga rencana ke sana Om Didi, tapi kita ada namanya Peter Pan, peternakan, perikanan dan pertanian dari Pulang Jepare itu sedang membuat proyek untuk menanam tumbuh-tumbuhan yang memang sudah jarang. Artinya kalau bumbu misalkan ada namanya cipari itu tumbuhan, tapi kita udah nggak tahu bentuknya kan. Nah, kita coba tanam lagi nanti misalkan gitu. Jadi memang kita ada satu ini yang nggak pernah disadari. Betul. Kita terlalu mungkin dari lokasinya jauh. Iya. Nah, dengan begini kita bisa mensinkronize ide-ide yang ternyata sudah banyak tumbuh di mana-mana gitu. Iya. Jadiin gitu ya. Jadi kayak itu produk turunannya tuh pengennya ke kayak stiker yang bisa ditempel di dapur, ada bahan-bahan di sketch dengan artistik, jadi kan sesuatu yang bisa dipakai dekoratif gitu ya. Betul. Kayaknya segitu dulu Pak Irfan. Boleh? Nanti kita lanjut karena bahan ini terlalu banyak ya. Untuk saat ini kita cukup sampai sekian teman-teman. Demikian wawancara saya dengan Pak Irfan. Nanti kita lanjut dengan materi-materi yang menarik lainnya. Siap.